Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Hatta Arfis dengan NIM 210304067. Kali ini saya akan membuat video praktikum dari sebuah analisis regresi berganda di SPSS. Nah, berikut tutorialnya. Yang pertama-tama kita buka IBM SPSS statistiknya. Sebelumnya kita harus download dulu di website ya, seperti di Google. Nah, setelah kita download dan install, kita buka SPSS-nya. Nah, dan kita cari tabulasi data penelitiannya. Di sini ada kualitas sistem informasi, terus ada kualitas layanan sistem informasi dan kepuasan pengguna. Nah, di sini ada berjumlah 75 responden ya. Nah, di sini kita tulis dulu X1.1 ya. Nah, terus selanjutnya kita bikin X1.2 nya, dan seterusnya sampai X1.6 karena ada 6 pernyataan ya. Maka kita bikin X1 nya itu sampai X1.6. Nah, setelah kita bikin sampai X1.6, kita bikin X1 nya untuk mengisi labelnya, yaitu kualitas sistem informasi. Setelah itu kita lanjutkan untuk mengisi dari kualitas layanan sistem informasinya. Di sini kita bikin sebanyak 6 karena ada 6 pernyataan, jadi kita bikin dari X2.1 sampai X2.6. Nah, kita bikin X2 nya dan kita isi kualitas sistem kualitas layanan sistem informasi. Setelah itu kita lanjutkan untuk mengisi dari kepuasan pengguna. Nah, di sini kita bikin karena ada 6 pernyataan juga, jadi kita bikin Y1 sampai Y6. Nah, di sini kita tulis Y dan kita tulis di sini labelnya kepuasan pengguna. Selanjutnya kita bakal, sebelum memasuki data view, itu kita bikin kolomnya itu 0, maksud saya desimal ya, desimalnya itu 0. Nah, setelah itu kita bikin measurnya itu ordinal semua ya, dari atas sampai bawah kita bikin ordinal. Selanjutnya kita ke data view.
Nah, di data view ini kita copy semua nilai pernyataannya. Kita copy dari X1 sampai Y6. Nah, kita blok dan copy. Setelah itu paste ke ini ya, ke SPSS di data view-nya. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, ini karena terlalu lebar dan sebelahnya itu nggak nampak, jadi kita bakal kecilkan kolomnya. Nah, di sini saya mau kecilkan itu dengan ukuran 3 ya. Nah, sama seperti mengerjakan yang di desimal, kita copy blok dan kita paste ke kolomnya. Nanti bakal berubah ke 3 semua kolomnya. Karena ini terlalu kecil bagi saya, jadi saya perlebar lagi sekitar 4 ya, atau kita kasih 5 aja biar nggak terlalu kecil kali, jadi pas besarnya. Kita copy dan paste ulang, dan ini udah jadi juga. Oke, karena di data view sudah selesai, selanjutnya kita kita save dulu ya, untuk biar nggak hilang data view-nya. Jadi kalau misalkan entah komputernya mati atau gimana, kita bakal save dulu, jadi nggak lama kita nggak ngulang dari awal lagi gitu. Di sini saya bikin data deskriptifnya, nama filenya. Nah, selanjutnya kita pencet analyze yang ada di atas. Setelah itu ke deskriptif statistik. Nah, di sini kita bakal blok yang pertama dulu, yaitu X1 sampai 6 ya. X1, X2, X3, X4, X5, 6. Nah, oke. Setelah oke, ini datanya. Ini adalah tabelnya. Terus kita lanjutkan yang tadi itu adalah kualitas sistem informasi ya. Sekarang kita lanjutkan yang kualitas layanan sistem informasi ya, X2. Oh ya, saya ngebloknya itu yang bertanda X2.1 ya, sama kawan-kawannya juga. Jadi yang untuk kepuasannya itu kita nggak blok. Nah, X2 nya udah saya input juga. Selanjutnya kita input juga yang kepuasan pengguna. Ini kita hapus dulu ya, terutama kita hapus dulu. Kita input lagi yang variabel. Nah, ini kita sudah dapat semua. Karena kita udah dapat semua, selanjutnya kita bakal ke worksheet ya. Ke worksheet. Nah, ini adalah lembar kerjanya. Kita bakal input di
Ya, sebelumnya saya jelaskan dulu. Untuk statistik deskriptif ini ada interval rata-rata pernyataan respondennya dari yang sangat rendah sampai sangat yang tinggi. Nah, di sini kita bisa lihat untuk intervalnya dan kategorinya. Oke. Setelah itu kita lanjut scroll ke bawah, kita cari lembar kerjanya. Nah, di sini kita bakal isi X1-nya itu atau kualitas sistem informasinya itu di tabel 3 ya. Nah, saya bagi dulu layarnya. Nah, di sini kita input dulu. Pernyataan 1 itu adalah X1.1 ya. Nah, sampai seterusnya. Ini kita isi kita besarin dulu biar kelihatan hurufnya. Ya, maksud saya angkanya ya. Kita setting di Arial 12. Oke. Udah lumayan nampak. Kita ketengahin biar agak kelihatan rapi. Terus kita lihat lagi untuk responden keduanya itu tidak ada. Kita isi dulu yang X1.1-nya itu biar gampang ya pas pengisiannya. Nah, di sini X1.1-nya itu untuk ternyata responden yang kedua tidak ada, kita isi 0. Untuk yang ketiga kita isi 29, yang keempat 38, yang kelima itu 8. Selanjutnya kita ke bawah. Untuk responden ke pertama itu gak ada, 0. Yang kedua 0, yang ketiga 26, yang keempat 48, yang kelima 1. Selanjutnya X1.3, pernyataan jawaban respondennya itu tunggu dulu. Ini pernyataannya sampai 6 ya. Jadi sampai X1.6. Jadi kita tambah tabel kolomnya. Oke, kita lanjutin. Untuk yang pertama tidak ada 0, yang kedua ada 1, ketiga 27, yang keempat 47, yang kelima itu 0. Oke, selanjutnya yang pertama 0, yang kedua 0 juga, yang ketiga 26, yang keempat 48 ya, dari yang kelima 1. Selanjutnya 1.5 untuk jawaban respondennya yang 1 0, yang kedua 0 juga, terus yang ketiga 4, nah, yang keempat 19 ya, yang ketiga, terus yang keempat 46, yang kelima 10. Selanjutnya kita lanjutin ke yang X1.6, yang responden 1 0, 2 0, terus
316, terus yang 442, yang kelima 1 ya, 17 rupanya, 17. Setelah kita isi jawaban respondennya, selanjutnya kita totalin semua ya. Itu kita totalinnya itu di Excel ya. Di Excel kita totalin, kita copy dari Word terus paste ke Excel ya. Oke, sedikit kita rapihin dulu. Kita kecilkan karena ini terlalu lebar, kita kecilkan dulu. Terus ini, nah ini udah rapi ya, udah enak juga dilihat. Selanjutnya untuk nentuin totalnya itu pencet sama dengan, kita klik di total dulu, klik sama dengan iya sama dengan, tapi ditambahkan sum, terus kita blok semuanya. Nah, daripada satu-satu kita ngerjain, mending kita tarik ya. Nah, kita tarik dari kiri ke kanan sampai kita tarik ke samping. Nah, itu langsung muncul hasilnya. Nah, ini adalah hasil total dari jawaban respondennya. Nah, kita menentukan jumlahnya itu gimana caranya? Itu sama caranya itu kayak total tadi, cuman ini kita kalikan ya. Nah, itu sama dengan, kita pencet sama dengan 0 atau jawaban responden 1 dikali 1 dalam kurung, terus tutup kurung, ditambah, jangan lupa ditambah ya, ditambah responden 2 dikali 2, ditambah juga tanda tambah. Nah, seterusnya seperti itu ya. Oke, kita input dulu. Oke, sudah selesai, kita udah dapat hasilnya. Nah, untuk yang X1.2 sampai X1.6 kita tarik dulu. Maksudnya kita scroll ya. Maksudnya itu tarik rumusnya itu yang di X1.1 tarik sampai 6. Nah, ketemu hasilnya. Itu adalah jumlah skor dari pernyataan. Nah, setelah itu ini kalau lebar lagi ya. Oke, saya coba perbaiki dulu. Oke, biarin aja ya, rasanya nggak terlalu ini kali. Iya. Ini karena ada 75 responden, jadi kita mencari nilai indeksnya itu caranya sama dengan sum di dalam kurung jumlah skor dibagi, nah ngebaginya itu pakai tanda miring ya, garis miring 75. Nah, ini adalah hasilnya, kita tarik lagi ke bawah. Nah, ini karena banyak angka di belakang koma, kita bakal blok dulu. Set accounting dan belakang koma di belakang. Oke, untuk selanjutnya kita jumlahkan total jumlah skor ini. Caranya itu sama dengan sum, terus dalam kurung kita blok semuanya yang totalnya. Nah, seperti itu hasilnya.
dan ini udah dapat juga hasil yang dinilai indeks. Maaf untuk jumlah skornya, kita totalinnya itu yang di jumlah skor ya, sorry. Saya salah. Nah, kita blok dulu. Nah, itu ketemu hasilnya sekitar. Nah, untuk rata-ratanya kita bikin sum, terus blok yang total jumlah skor dibagi 6 karena ada 6 pernyataan. Nah, ketemu hasilnya. Ini kita rapikan dulu biar enak dipandang ya. Oke, tinggalin. Selanjutnya setelah kita dapat hasil dari semua jawaban respondennya dan totalnya, itu saya copy ke worksheet ya. Karena yang koma nggak bisa, jadi saya tulis ketik ulang, ketik manual maksudnya ya. Ketik manual sesuai yang hasil yang kita cari di Excel tadi ya. Nah, untuk rata-ratanya itu karena berkama juga, itu saya tulis ulang, ketik ulang ya. Ini dibesarin dulu fontnya biar kelihatan jelas. Terus ketengahin biar terlihat rapi ya.
Oke, selanjutnya itu untuk mencari nilai indeks, yaitu dengan sorry, ini totalnya belum saya masukin ya, belum saya copy, jadi kita copy dulu. Nah, oke, setelah itu untuk mencari nilai indeksnya itu dikali ya, total dikali yang sebanyak 5 responden ya. Jadi seperti 0 kali 1, 1 kali 2, terus 143 kali 3, 269 kali 4, 37 kali 5 ya. Jadi setiap total itu dikali dengan jawaban respondennya itu yang paling atas ya. Oke, setelah itu, nah setelah kita jumlahkan yang di atas, maka dapat hasilnya itu sekitar ini ya, rata ya. Jadi kita hasilkan itu 1692, dan yang di bawahnya itu 6 pernyataan dikali 75 responden. Maka hasilnya yang didapatkan adalah 450. Oke, jika sudah dapat, maka kita bagi ya. Kita bagi 1692 nya dibagi dengan 450. Ini saya rapikan dulu sedikit. Oke. Ini karena kelihatan setengah ini saya nggak tahu settingannya, jadi kita chroma gini ya. Oke, nah kita bikin di sini sama dengan tadi berapa hasilnya, 3,76 ya. Nah, setelah kita dapat, kita bikin kesimpulannya di bawah. Itu rata-rata memiliki variabel harga rata-rata memiliki 3,76, dan dikategorikan kategori yang di sini kita belum isi ya, yang di tabel kita isi yang di sini dulu. Kita isi kategori baik. Selanjutnya untuk di tabel kualitas layanan sistem informasi. Nah, di sini saya hapus dulu ya. Nah, sebelumnya kita isi dulu yang di tabelnya itu S2.1 itu di angka respondennya itu yang 10, yang kedua jadi kita rapiin lagi ya biar terlihat bagus juga, jadi kita rapiin dulu. Oke, di sini respondennya 0 ya, kurang ke tengah.
Tadi yang tabel saya lupa bikin keterangannya. Di sini baik semua. Oke, kita lanjutin lagi. Untuk responden 1 0, responden 2 0, 38, 435 dan 532. Untuk yang pernyataan kedua 0, 2, 1, 3, 34, 35. Yang penting kita isi sama yang kita isi yang kayak seperti tabel sebelumnya. Jadi kita isi yang ada di SPSS. Nah, setelah kita isi, kita copy tabel ini ke Excel ya, karena untuk menjumlahkan. Nah, ini kita rapiin dulu. Oke. Terus untuk rumusnya sama seperti yang di tabel sebelumnya. Nah, ini tabel sebelumnya kita input aja. Jadi kita nggak perlu hapus, tapi kita ubah yang di jawaban responden ya. Nah, ini langsung ketemu hasilnya, jadi kita nggak perlu ngetik ulang lagi. Nah, setelah itu kita copy ya. Kita copy yang di ini aja, di jumlah skornya aja. Jadi kita nggak perlu blok semua ya. Nah, kita satu persatu kita copy, terus kita paste ke ini jumlah skor. Nah, sampai bawah ya. Nah, untuk nilai indeks juga seperti itu, kita copy dari kita nggak bisa sih copy, tapi kita klik aja, ketik maksudnya, ketik 4.4 4,4 karena saya tidak tahu caranya, jadi kita ketik ulang, ketik aja, ketik manual. Ini pernyataannya sampai 5 ya. Maka dari itu kita tambah kolomnya lagi.
Makanya saya agak bingung tadi kenapa nggak pas ya. Makanya kita bikin pernyataan 6. Ini nilai indeksnya nggak mau sampai ke atas ya. Oke, yang tipikalnya kita ketik. Terus kita ketik untuk keterangannya itu sangat baik, jadi kita copy semuanya. Nah, untuk itu kita cari nilai indeksnya. Yang pertama ini kita mau ke atas ya. Pernyataan itu totalnya itu kita isi sama seperti tabel sebelumnya ya. Kita cari itu untuk pernyataan 6 nya belum saya isi ya. Belum ke copy, sorry, copy dulu. Sama seperti tabel sebelumnya, itu kita kalikan dari pernyataan dari total dikalikan 1 dan seterusnya. Kita buat pernyataannya dan 6 dan dikali 75 responden. Nah, di sini adalah hasil nilai indeksnya. Itu kita dapat di 4,31 ya. Terus rata-ratanya 4,31. Terus kategorinya itu adalah sangat baik. Oke, tabel selanjutnya yaitu kepuasan pembelian ya. Itu kepuasan pengguna. Nah,
kita di sini ambil datanya dulu di SPSS. Caranya seperti sama ya, seperti yang sebelumnya. Itu kita bikin pernyataan satunya itu berapa, di responden berapa. Itu 0. Kalau kita rapikan dulu. Oke, untuk responden ketiganya 28. Kita salin aja ya yang ada di SPSS. Oke, sudah kita isi jawaban respondennya. Setelah itu kita copy aja jawaban respondennya dan pergi ke Microsoft Excel yang telah kita gunain tadi ya. Ini. Nah, di sini kita copy paste yang di jawaban respondennya, karena rumus-rumusnya itu masih ada lengket di tabel yang lama gitu. Jadi kita ubah aja jawaban respondennya, nanti bakal langsung keluar hasilnya. Ini kenapa ada virus ya, sorry. Oke. Nah, itu langsung berubah jawabannya, jadi kita nggak perlu ketik ulang rumusnya. Jadi kita tinggal scroll ke bawah, pergi ke Word, terus kita letakin ke sini ya, jumlah skor. Terus untuk nilai indeksnya itu
Oh iya, kita lupa narain rata-ratanya. Kita ketik aja karena di copy dia nggak mau. Klik, kita ketik. Terus untuk indeksnya itu kita ketik manual. Nah, di sini kita bikin keterangannya itu di 3,7 itu masih di keterangan tinggi ya. Kita bikin tinggi keterangannya. Oke, kita rapiin dulu. Nah, setelah itu totalnya lupa saya copy. Oke, untuk nilai indeksnya sama seperti yang sebelumnya. Di sini kita di Java Responden itu 0, berarti kita klik 0 kali 1. Java Responden 2 6 kali 2, ya seterusnya ya. Oke, untuk di sini kita ubah 6 pernyataan dan di sini 75 responden. Oke, untuk rata-ratanya bentar ya, saya hitung. Tadi saya udah hitung, cuman lupa. Itu dapat 3,76 ya. Dan di sini kesimpulannya kita bikin rata-ratanya 3,76 juga dan kategorinya itu tinggi. Oke, sekian, ini adalah hasil deskriptif analisis regresi linear berganti.